Gimana kabarnya pagi ini? Sama Yesus, aku dan kau luar biasa, dahsyat, syat. Iya, kita jumpa lagi dalam ibadah online ya, Kak Eti ya. Benar, Kak? Iya, di sini ada Kak Sundari dan Kak Eti yang akan mengajak adik-adik semua untuk beribadah kepada Tuhan. Tentu saja adik-adik di rumah sudah siap ya, sudah mandi, sudah pakai baju yang bersih. Sekarang kita duduk manis, kita mau beribadah kepada Tuhan. Jadi bukan hanya fisik yang kita siapkan, tapi juga hati dan pikiran kita ya, Kak Ati ya. Iya benar, Kak. Iya. Ini kan kenapa kita pakai baju merah nih, Kak? Kita masih memperingati ulang tahun Indonesia, Kak. Iya. Ya, Kak ya. Tanggal berapa, Kak? Ini masih berbau kemerdekaan. Betul. Ya. Ulang tahun Indonesia, tepatnya yang saat ini adalah minggu terakhir, tanggal 29 Agustus tahun 2021. Iya. Merdeka, Kak. Ya, merdeka. Iya. Kita tetap merdeka di dalam iman dan di dalam apa, Kak? Kristus Yesus. Iya. Baiklah, adik-adik. Yuk, sebelum itu kita mau berdoa pembukaan dulu ya, Kak Eti. Baiklah, adik-adik, mari kita duduk yang manis, lipat tangannya, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu. Kembali Bapa pagi hari ini, kami anak-anak-Mu sekolah minggu menghampiri tahta-Mu yang kudus. Saat ini kami mau beribadah secara online Bapa. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati jaringan kami Bapa, berkati handphone kami supaya tidak ada gangguan apapun dan kami dapat mengikuti ibadah dengan baik sampai selesai. Terima kasih Bapak untuk setiap berkat-Mu. Ampuni atas dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Adik-adik pasti bersukacita hari ini, selalu ceria, ya. Karena apa, adik-adik? Sumber keceriaan, kepintaran dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian di rumah. Amin. Amin. Terima kasih Kak Eti. Sekarang kita saatnya mau Memuji Tuhan. Kak. Iya benar, kita mau memuji Tuhan. Ada teman kita yang mau mengajak memuji Tuhan. Siapa Kak Eti? Ya, teman-teman dari Bandar Jaya Timur tentunya, Kak. Iya, betul. Kelompok Bandar Jaya Timur akan memuji Tuhan bersama dengan adik-adik di rumah. Iya, kita akan memuji Tuhan bersama adik Janeta. Silakan adik Janeta. Teman-teman, kita memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi, sehat kuat.
kita bersuka cita ya adik-adik, kita tetap bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita meskipun beribadah secara online, kita harus tetap semangat adik-adik. Jangan kita patah semangat hanya karena kita nggak bisa ke gereja ya Kak Eti ya. Hanya karena kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman kita. Nah, kita nggak boleh patah semangat. Kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik tentunya pasti sudah mengingat cerita minggu lalu dan tentunya sudah menghafal ayat hafalan ya Kak ya. Iya. Kira-kira apa ya Kak? Baiklah adik-adik, kita mau ingat kembali ya hafalan minggu lalu. Iya, ayat hafalan minggu lalu. Di sini kakak akan mengingatkan kembali. Diambil dari Yeremia 33 ayat 6a ya. Demikianlah bunyinya firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Amin. Itu ayat hafalannya ya adik-adik. Jadi dari ayat hafalan ini ya Kak Eti, kita diingatkan bagaimana Tuhan itu adalah sumber kesehatan buat kita. Iya benar Kak. Sumber kesembuhan buat kita. Benar, Jadi Kak. buat adik-adik yang merasa kelemahan tubuhnya, sedang merasa sakit, tidak boleh khawatir. Menyebut nama Yesus saja, Iya, dalam nama Yesus segala sakit penyakit dipatahkan, disembuhkan, iya disembuhkan dan dipulihkan. pulihkan. Iya, baiklah, kita tetap semangat. Tadi kita sudah mengingat kembali ayat hafalannya. Kita mau memuji Tuhan lagi ya Kak ya. Ya, memuji Tuhan lagi, Kak. Kita puji Tuhan lagi ya. Kita tetap semangat adik-adik di rumah. Baiklah, ada teman kita yang mau mengajak kita untuk memuji Tuhan. Siapa tuh Kak Edi? Tentunya tadi udah Janeta ya? Iya. Sekarang Jennifer kayak Kak ya? Oh Jennifer kayaknya Kak ya. Jennifer sekarang yang mau mengajak kita untuk memuji Tuhan. Ayo kita semangat memuji Tuhan. Kita sukacita memuji Berdiri, Tuhan. Kak ya? Iya. Berdiri, Yuk Dek. kita sambil berdiri, sambil kita gerak-gerakkan badan kita ya, biar semangat, biar nggak ngantuk kita ya. Oke, yuk silahkan Jennifer. Mari kawan-kawan kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Yesus sayang Iya, tadi Jennifer sudah mengajak kita memuji Tuhan. Kita tetap sukacita dengan puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Saatnya kita untuk siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Eti. Silakan Kak Eti. Siap. Halo anak-anak, sekarang tiba waktunya kita firman Tuhan ya. Anak-anak sudah siap untuk Alkitabnya? Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah ini.
kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadikan kehidupan kami menjadi lebih baik. Berkati anak-anak yang di rumah masing-masing, juga hamba-Mu yang di tempat ini. Kiranya Tuhan yang berbicara di tempat ini, sehingga anak-anak bisa memahami apa yang harus dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, yuk kita buka Alkitab kita di Mazmur 27. Buka Alkitabnya ya. Siapkan semua. Kita baca sama-sama Mazmur pasal 27 ayat 4 sampai dengan 10. Ya. Kita baca sama-sama. Suatu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Demikian bacaan firman Tuhan, adik-adik. Adik-adik di rumah, kemarin-kemarin kakak-kakak sudah bercerita tentang Nabi Elisa. Dan sekarang adik-adik akan mendengarkan tentang cinta rumah Tuhan. Kalau menyinggung tentang rumah Tuhan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, itu berkaitan dengan bait Allah. Ya, di dalam firman ini dikatakan rumah Tuhan itu adalah bait Allah. Kalau bangsa Israel waktu itu kalau mau ke bait Allah itu tempatnya sangat jauh adik-adik, yaitu di Yerusalem. Mereka sangat merindukan pergi ke bait Allah. Tidak seperti zaman sekarang, pergi ke rumah Tuhan bisa setiap minggu, ya, bahkan bisa tiap hari di bait Allah. Anak-anak, kalau bangsa Israel zaman dulu, orang-orang Yahudi kalau mau ke bait Allah sangat jauh. Jadi mereka melakukannya hari-hari tertentu saja mereka pergi, ya. Tapi apa yang dirasakan orang-orang Yahudi waktu itu, sekarang kita juga merasakannya, ya. Demikian gereja saat ini, ya. Saat ini adik-adik
Udah berapa lama tidak ke bait Allah atau ke gereja? Adik-adik, 1 tahun lebih kita tidak pergi ke gereja. Kalau sekarang tidak pergi ke gereja karena ada apa adik-adik? Pandemi COVID-19. Nah, untuk keamanan bersama dan pemerintah memberikan anjuran bahwa kita tidak boleh pergi ke kerumunan, sehingga menyebabkan kita tidak pergi ke gereja. Tetapi kalau sekarang beribadah di rumah, ya, melakukan kegiatan di rumah, misalnya kerohanian lewat HP seperti yang saat ini adik-adik lakukan. Jadi beribadah di rumah melalui HP yang adik-adik punya, ya, atau orang tua yang punya, ya. Jadi kita dipaksa untuk tinggal di rumah karena kita sedang ada pandemi. Dan Tuhan juga menginginkan kita itu merasakan, oh, rindunya kalau kita itu kumpul bersama, adik-adik, ya. Jadi Tuhan itu ingin kita itu mengingat indahnya kalau kita itu sama-sama berkumpul, merayakan Natal bersama, Paskah bersama, ya. Terus kegiatan menyanyi dan ada lomba-lomba di gereja seperti itu, ya. Adik-adik mungkin rindu seperti itu. Tuhan ingin kalian itu merasakan bahwa oh, ternyata kebersamaan itu penting, ya. Kebersamaan bersama dengan jemaat itu penting. Jadi saat ini hanya Tuhan yang menguatkan adik-adik, ya. Jadi kalau di sini adik-adik, pembacaan firman Tuhan saat ini kita belajar dari seorang raja, ya. Seorang raja yaitu Raja Daud. Raja Daud ini juga menikmati kehidupan di bait Allah. Banyak hal yang dialami Raja Daud ketika dia menjadi raja, banyak tekanan yang dia hadapi, banyak musuh yang ingin membunuhnya. Adik-adik, ya, Raja Daud sangat manusiawi kalau dia ditekan atau juga merasakan rasa takut, juga pernah merasakan kesepian, begitu ya adik-adik, ya. Tetapi Raja Daud mempunyai hubungan. Dia mempunyai hubungan dengan Allah yang membuat dia itu rindu diam di bait Allah. Ya, di sini kesaksian Raja Daud, dia itu menikmati kehidupan di bait Allah. Karena apa? Karena imannya. Ya, karena imannya dia mengalami kedamaian bersama Tuhan yang kita percaya, memberi pertolongan dan jalan keluar. Ketika Raja Daud itu merasa tertekan, merasa dikejar-kejar oleh musuh, dia merasa aman bersama dengan Allah. Imannya menguatkan dia untuk selalu dekat dengan Allah. Demikian firman Tuhan, supaya adik-adik mengingat firman Tuhan yang ditulis di dalam Mazmur, yaitu cinta rumah Tuhan. Adik-adik, ada ayat hafalan. Catat ya, ayat hafalannya itu di Mazmur 27. Tadi di sini Mazmur 27 ayat 4a, ya. Ayat 4a itu bunyinya adalah ini: satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Nah,
adik-adik harus seumur hidup sampai mati kita diam di rumah Tuhan. Maksudnya kita dekat dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan tulis di dalam firman ini, adik-adik harus membacanya, harus melakukannya sesuai dengan firman. Adik-adik seperti Nabi Daud selalu mengandalkan firman Tuhan. Semangat firman Tuhan membuat kelegaan bagi kita. Ketika kita takut, waktu gelap atau ayah ibu lagi pergi, adik-adik harus mengingat pesan ayah ibu supaya tidak menjadi celaka. Ya, adik-adik ya. Adik-adik harus mengingat firman Tuhan juga. Kalau tidak takut, baca firman Tuhan, terus sebut nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau melindungi aku, membuat hatiku yang sedih ini menjadi sukacita kembali. Gitu ya adik-adik ya. Oke, terima kasih adik-adik. Adik-adik harus ingat ayat hafalannya dari Mazmur 27 ayat 4. Terima kasih adik-adik. Yuk kita berdoa yuk. Kita berdoa ya supaya firman Tuhan boleh ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang saat ini kami dengarkan bagaimana kami harus menjadi gereja-Mu. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memberi teladan dan membawa gereja kepada banyak orang, sehingga orang melihat ada Yesus dalam hidup kami. Bapa, Kau juga berkati anak-anak yang di rumah, supaya anak-anak di rumah juga Engkau berkati dimanapun berada, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, Kau berkati juga bagi adik-adik yang saat ini sedang sakit. Engkau berkati kesembuhan melalui obat yang diminum, sehingga menjadi sehat kembali dan bisa mengikuti pelajaran di rumah bersama dengan keluarga, kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek. Terima kasih Tuhan. Kami juga sebagai guru-guru sekolah minggu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak Eti ya? Iya, firmannya tadi tentang apa Kak Eti? Tentang gereja. Wah, Gereja Kak. Gereja itu siapa Kak ya? Kira-kira Kak. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau mungkin menurut adik-adik gereja tuh gedungnya, gedung gereja. Sebenarnya tidak adik-adik. Seperti contohnya sekarang. Kita beribadah secara online. Itu artinya gereja itu siapa? Ya kita sendiri. Kita inilah gereja Tuhan. Nggak selalu yang disebut dengan gereja itu adalah gedung gereja, bangunannya. Tidak adik-adik. Tubuh kita ini juga adalah gerejanya Tuhan. Ya. Tubuh kita juga ini adalah rumahnya Tuhan. Ya, benar ya. Jadi kita harus jaga benar-benar rumah Tuhan ini, yaitu tubuh kita ini dari hal-hal yang tidak baik ya, Yang buruk. karena kita adalah gerejanya Tuhan ya. Baiklah adik-adik, itu tadi firman Tuhan sudah sangat luar biasa buat hidup kita. Saatnya kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dalam wujud persembahan kita ya. Itu sebagai ucapan syukur kita. Yuk kita siapkan persembahannya, kita masukkan amplop, nanti kita titipkan ke orang tua kita biar dikirimkan ke gereja. Yuk kita berikan persembahan kita untuk Tuhan. Untuk itu, untuk mengiringi persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan, yuk ada teman kita yang akan mengajak memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama teman-teman kita ini. Siapa dia? Siapa Kak Eti? Wah, siapa ya Kak ya? Yuk kita lihat saja ya Kak Eti ya. Siapa dia? Silakan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Yang
ya. Sekarang saatnya kita mau Doa ya, Kak? berdoa, mengucap syukur untuk persembahan kita berikan kepada Tuhan ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah sumber berkat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami ucap syukur untuk berkat-Mu dengan kami memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Kiranya Engkau tidak tengok dari besar kecilnya, namun tengoklah dari ketulusan hati kami di dalam memberikannya. Terima kasih Bapa untuk ucapan syukur ini. Biarlah boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga mau mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah seru doa kami yang akan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya kita pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Tetap sukacita, jaga kesehatan. Apalagi Kak Eti? Selalu pakai masker kalau pergi-pergi, di rumah juga, terus selalu cuci tangan pakai sabun. Iya. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.